Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu, kota ini terasa sepi saat aku pertama kali pindah ke sini. Semua hal tampak baru, kampus, lingkungan, bahkan teman-teman baru. Namun, ada satu hal yang selalu terasa asing di hatiku, kesepian. Aku, Ardi, seorang mahasiswa baru, merasa jauh dari rumah dan keluarga. Aku tinggal di sebuah kos sederhana yang cukup nyaman, bersama beberapa orang yang cukup ramah. Di kos itu, ada seorang wanita yang cukup menarik perhatianku, Mira. Dia adalah seorang janda muda yang tinggal sendirian di kamar kos yang agak lebih besar dari milikku. Mira adalah sosok yang cantik, dengan mata yang tajam dan senyum yang selalu terlihat penuh ketenangan. Namun, ada sesuatu tentang dirinya yang terasa berbeda. Seperti ada luka yang dia sembunyikan. Aku sering melihatnya duduk sendirian di teras, merenung atau sibuk dengan pekerjaannya sebagai desainer grafis. Aku, yang masih merasa canggung di lingkungan baru ini, jarang berbicara dengannya. Namun, suatu malam yang dingin, ketika aku sedang menyelesaikan tugas kuliah di ruang tamu kos, Mira datang menghampiriku. Dia tampak lelah setelah seharian bekerja. "Ardi, kamu di sini?" Suaranya lembut, tapi ada sedikit kelelahan di matanya. "Iya, Mira. Ada apa?" jawabku sambil menatapnya. Mira tersenyum tipis, meski tampak sedikit ragu. "Aku nggak bisa tidur. Kadang, kalau nggak ada yang diajak ngobrol, rasanya sepi banget. Boleh nggak aku duduk di sini sebentar?" Aku terkejut, tapi tersenyum. "Tentu saja. Ayo duduk." Mira duduk di sebelahku, dan kami mulai mengobrol tentang hal-hal ringan. Awalnya, kami membahas tugas kuliah dan kehidupan di kosan. Namun, setelah beberapa menit, Mira tiba-tiba terdiam. Aku bisa melihat ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. "Ada apa, Mira? Kamu terlihat nggak biasanya?" tanyaku, merasa sedikit khawatir. Mira menarik napas panjang dan menatapku dengan mata yang penuh perasaan. "Kadang aku merasa kesepian, Ardi," katanya pelan. "Meskipun aku terlihat baik-baik saja, dalam hati, aku masih belum bisa move on dari masa lalu." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tapi aku tahu, ini mungkin saat yang tepat untuk memberikan dukungan. "Mira, kalau kamu ingin cerita, aku siap mendengarkan." Mira menatapku sejenak, seakan ragu. Namun, akhirnya dia mulai bercerita. "Tahun-tahun pertama pernikahanku penuh kebahagiaan. Suamiku adalah orang yang penuh cinta dan perhatian. Kami menjalani hidup dengan damai, hingga sebuah tragedi datang begitu saja. Suamiku, dia tiba-tiba sakit keras, dan aku harus merawatnya sampai akhir hidupnya." Mira terdiam sejenak, seolah mengenang semua itu. Aku duduk lebih dekat, mencoba menunjukkan perhatian. "Aku nggak tahu harus bilang apa. Mira, itu pasti sangat berat untukmu." Dia mengangguk pelan, bibirnya bergetar. "Aku nggak siap kehilangan dia, Ardi. Aku merasa seolah-olah hidupku berhenti begitu saja. Tapi, aku nggak bisa terus-terusan larut dalam kesedihan. Aku harus bangkit, meskipun rasanya sangat sulit." Aku merasa terharu mendengar ceritanya. Terkadang kita tidak tahu betapa beratnya perasaan seseorang sampai kita mendengarkan kisah mereka. Aku melihat betapa besar kekuatan yang ada dalam dirinya, meskipun dia masih menyimpan banyak luka. Setelah dia pergi, aku merasa hidupku hampa. Aku mencoba untuk mencari kebahagiaan dengan bekerja, dengan bergaul dengan orang-orang. Tapi tetap saja, ada bagian dari diriku yang hilang. Aku harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidupku akan berbeda. Lanjut Mira dengan suara yang lebih tenang. Aku terdiam, memikirkan kata-katanya. "Mira, kadang kita nggak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menjalani masa depan.
Itu yang paling penting. Mira menatapku dengan tatapan lembut. Aku tahu itu, Ardi. Tapi nggak mudah untuk melepaskan masa lalu. Aku merasa seperti terus-menerus berjuang melawan perasaan sendiri. Aku tersenyum dan mencoba memberikan semangat. Mungkin kamu bisa coba perlahan-lahan. Tidak ada yang bisa dipaksakan, kan? Mira mengangguk, dan ada sedikit senyum yang muncul di wajahnya. Kamu benar, Ardi. Mungkin aku terlalu keras pada diri sendiri. Aku rasa aku butuh waktu. Dan aku bersyukur ada teman seperti kamu yang mau mendengarkan. Aku merasa sedikit lega mendengar itu. Setiap orang butuh waktu untuk sembuh. Dan terkadang kita hanya perlu seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Kami terdiam beberapa saat, menikmati keheningan yang nyaman di ruang tamu. Suasana malam itu terasa hangat, meskipun hanya dengan obrolan sederhana. Terima kasih sudah mau dengar cerita aku, Ardi. Kata Mira akhirnya. Aku rasa aku bisa tidur lebih tenang sekarang. Aku tersenyum. Sama-sama, Mira. Kalau ada yang ingin kamu ceritakan lagi, aku selalu ada. Mira bangkit dari duduknya dan menuju ke kamarnya. Terima kasih banyak, Ardi. Aku akan coba tidur sekarang. Semoga besok lebih baik. Aku mengangguk sambil tersenyum. Setelah dia pergi, aku kembali ke meja untuk menyelesaikan tugas yang sempat tertunda. Namun, pikiranku tetap teringat pada percakapan kami tadi malam. Aku merasa senang bisa membantu Mira sedikit, meskipun hanya dengan mendengarkan. Setiap orang pasti punya cerita yang mendalam, dan kadang kita hanya perlu memberi ruang untuk berbicara. Malam itu, aku belajar bahwa tidak semua luka terlihat di luar. Beberapa orang menyembunyikan kesedihannya dengan senyum, padahal dalam hati mereka sedang berjuang. Mira adalah salah satunya. Aku tahu, meskipun dia tidak akan langsung sembuh, dia punya kekuatan untuk terus maju, dan aku berharap dia bisa menemukan kedamaian yang dia cari.